Iya, langsung saja kalau begitu ke Prof Gayus untuk menjawab tadi pertanyaan dari Pak Arianto. Apakah itu memungkinkan, Prof? Undang-undang darurat itu. Ya, Penyalahgunaannya. saya harus menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi Pak Arianto mempersoalkan pada suara publik ya. Suara publik ini termasuk kami pensiunan ya. Ada yang menyampaikan, Pak Ito menyampaikan, Pak Susno Duaji juga menyampaikan, saya sebagai mantan hakim juga menyampaikan, ini masyarakat ya. Disebut dan yang lain ya, ada para pengacara, ada aktivis dan sebagainya. Itu adalah keadilan sosial, social justice. Itu menuju ini justru kekuatan untuk membangunkan pihak penyidik, pihak penyelidikan, pihak kepolisian dan nanti kejaksaan. Ini keadilan, jadi tidak boleh dipersoalkan. Ya, itu yang pertama, walaupun harus diimbangi dengan legal justice ya, keadilan semestinya seperti apa secara hukum, itu betul. Yang kedua, mengenai Undang-Undang 12 tahun 51. Undang-undang ini kalau spesifik tadi saya katakan, spesifik tidak saya temukan, tetapi digunakan sampai hari ini. Kenapa? Karena hakim akan melihat bahwa undang-undang ini yang Bapak persoalkan tidak ada spesifik, yang bisa cuatkan, ini saya menyebut sebagai blessing in disguise, berkah yang terselubung. Mohon maaf, kejadian ini menduka citakan semua bangsa sebagai anak bangsa yang mati, terbunuh. Ini berkedukaan, tetapi blessing, satu berkah di kala keburukan, yaitu tadi saya sebut membangunkan para penegak undang-undang, DPR maupun Presiden secara undang-undang pasal 20 konstitusi kita nomor 45, dengan banyaknya kejadian Pak, hampir 20 kasus baru-baru ini pun di Lampung terjadi. Petugas menembak petugas, ada atas ke bawah ke atas, ada atas ke bawah Pak, ini FS ini, itu terjadi. Itu penyalahgunaan yang perlu dibikin secara spesifik. Tapi kalau pun tidak ada, hakim bisa menggunakan karena ada kaitan. Ini bukan senjata api saja. 1251 ini menyebut senjata tajam juga. Senjata tajam dan senjata api. Hakim ini tidak berpikir seperti apa kita pikirkan secara prosedural. Harus ada spesifik, tidak harus begitu. Itu kalau keadilannya prosedural. Tapi hakim pada umumnya menggunakan keadilan substantif. Yang substantifnya apa? Dengan undang-undang ini dan perilaku. Oh, ini penyalahgunaan dalam senjata yang dipercayakan. Hakim akan ke sana Pak pikirannya. Hakim tidak secara prosedural. Prosedurnya harus ada di buku. Tidak begitu. Hakim itu mempunyai keleluasan untuk melihat. Dan ini perlu saya sampaikan sebagai mantan ya. Jadi Pak Susno itu banyak sekali mengkritik ini, tapi beliau tidak fokus kepada apa yang saya artikan pagi ini. Harus ada nanti pembentuk undang-undang, DPR mau Presiden, itu dengan peristiwa ini dan banyaknya pembunuhan di antara petugas, juga ada di Angkatan Darat. Kepala rumah sakit ditembak juga oleh seorang bintara. Nah, ini semua merupakan penyalahgunaan senjata api yang telah ada sebagian dimuat di Undang-Undang 1251, perlu dispesifikasikan, dikhususkan, itu maksud saya. Tapi kalau tidak ada pun, hakim punya kebebasan keadilan yang disebut keadilan yang substantif. Ya, ini di era yang modern, makin maju teknologi itu tidak hanya kepada apa yang tertulis. Bagaimana orang menggunakan, bagaimana orang dipercaya, tapi bahkan untuk menembak anak buahnya atau menembak atasannya. Saya memang secara spesifik, secara pribadi mengharapkan hukuman yang berat bagi FS ini, Irjen FS. Tetapi di balik itu, saya punya rencana untuk membangun agar kepolisian yang sulit dibenahi oleh internalnya, Kapolri ke bawah, saya ingin pengadilan yang membangun kepolisian dengan putusan berat, ancaman putusan. Kalau FS ini menyadari bahwa dia akan memperbaiki, dia buka semua. Itu tujuan saya. Saya tidak betul-betul ingin seorang dihukum mati, tidak. Itu hanya ancaman besar yang nanti menimbulkan semangat dari yang bersangkutan kalau dia mau. Dia memang tidak berkedudukan sebagai dengan semangat sosial justice tadi ya Prof ya. Dengan sosial justice di mana nanti hakim memiliki keadilan substantif. Hak sebagai justice kolaborator dia tidak punya, karena pelaku utama. Tetapi kalau dia mau, hakim memiliki kewenangan untuk mengikuti
bahwa dia perlu diberikan keringanan kalau mau membuka semua persoalan sehingga kepolisian tertata dengan baik mendukung Kapolri maupun mendukung Presiden. Demikian. Baik. Pak Arianto, silakan ditanggapi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau hakimnya mau menggali yang keadilan substantif itu, saya terima kasih banget ya gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya gitu. Hanya kadang-kadang yang saya pertanyakan itu kan, hakim itu kan kalau tidak yakin benar bahwa itu melanggar suatu aturan atau undang-undang, itu pemahaman saya. Sorry, saya bangsa menghakimi itu saya tidak punya pengalaman untuk itu. Juga untuk mendakwakan itu. Setahu saya kalau mendakwakannya itu keliru gitu ya, pasalnya aja keliru, itu nanti akan jadi bebas orang itu, susu itu gitu. Itu yang saya pahami. Ya, itu hakim itu kekhawatiran saya, Pak. Itu kekhawatiran saya. Maka saya ingin ada kumulatif, Pak Polisi. Saya ingin ada pemahaman yang baik di bawah. Kan nanti ke hakim juga bentuknya. Kemarin itu Prof ya, gini. Itu Pak, itu kan berarti melemahkan. Kenapa kok tidak 340 aja? Kenapa kok dikasih 338? Itu dianggap melemahkan itu, Prof. Ada yang itu keadilan sosial, Pak. Itu keadilan sosial. Hak masyarakat, terus kami ini yang pensiunan. Itu hak kami sebagai pribadi sebagai keadilan sosial. Mendukung Bapak itu. Ini sesama pensiunan sih, Prof Gayus sama Pak Arianto. Kehakiman dan kepolisian. Oke, Pak Arianto ditambahkan. Saya nggak berdebat gini ya. Saya selama ini mengamati juga bukan dari polisi itu bisa menegakkan hukum, bukan itu, Prof. Saya mengamati polisi itu coba tolong melihat keadilan yang berlangsung dalam masyarakat. Contoh aja seperti itu. PC nggak ditahan. Itu saya juga nyarankan itu nggak polisi legitimasi legal. Ya, kalau pemikirannya begitu nanti polisi jadi penegak undang-undang, Pak, bukan penegak hukum. Kita ingin polisi sesuai ketentuan penegak hukum, jangan penegak undang-undang. Saya itu mengkritisi gini loh, polisi sekarang tidak cukup dengan legalitas, tapi legitimate, tapi keadilan yang berlangsung dalam masyarakat. Kayak gitu, Prof. Itu sikap saya gini, bukannya saya itu menentang menutupi polisi, enggak. Iya, enggak. Arah saya begitu sebetulnya. Oke, menarik. Social justice, Mas. Ya, memang kalau mengenai social justice ya, kita perlu ingat bahwa dalam penanganan isu FS ini tidak ada dikotomi ataupun pembedaan lu pilih partai politik apa, lu pilih presiden apa. Menjadi perhatian publik kalau secara kita lihat merata. arusnya trafficnya itu ya. Prof mengatakan azas keadilannya ini. Iya, makanya nih satu suara bahwa keadilan harus diberikan kepada korban. Lalu keadilan juga harus diberikan kepada masyarakat yang selama ini selalu merasakan ketidakadilan. Dan juga marwah polisi itu tadi. Iya, makanya harus tercermin dalam penegakan hukum ini maupun dalam putusannya. Salah satu pertimbangan nanti social justice, keadilan sosial. Itu untuk apa? Untuk memberikan apresiasi dan rasa keadilan bagi masyarakat. Tanpa membeda-bedakan ya. Nah, lalu yang kedua, mengenai pemberkasan, saya pikir kita sudah diakomodir oleh pasal 29 KUHP. Ada maksimal tambahan 60 hari untuk orang ataupun tersangka yang melakukan tindak pidana diancam lebih dari 9 tahun. Tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Lakukan pemberkasan seprofesional mungkin agar apa yang bisa menjerat orang-orang ini ya jangan sampai lepas semuanya terkomodir. Tadi saya setuju dengan Pak Prof Gayus bahwa ditambahkan undang-undang darurat dan kalau memungkinkan tambahkan juga pasal 64 perbuatan berlanjut. Ini waktunya masih memungkinkan kok. Obstruction of justice dan lain-lain. Iya, yang lain-lain. Pasal 64 kan perbuatan berlanjut. Jadi apabila ada beberapa perbuatan pidana dalam beberapa waktu dan tempat yang berbeda, itu dapat digabungkan dalam satu dakwaan. Nah, ini masih memungkinkan juga. Ini akan Anda dorong juga bersama dengan tim? Iya. Walaupun ancaman maksimal 340, tapi dengan adanya tambahan pasal-pasal lain sesuai dengan apa yang dia lakukan, ini juga akan bisa membuat dalam pertimbangan hakim manakala ingin memvonis maksimal. Baik. Bang Martin Lukas Simanjuntak, terima kasih atas waktu Anda sudah hadir. Dan tadi tambahan dari Pak Gayus mengenai walaupun tidak ada kemungkinan untuk JC, ini juga kan bagus juga buat Pak Efes dalam rangka nanti meringankan hukumannya supaya tidak maksimal, dia bisa speak up lagi supaya bisa membenahi institusi Polri ke arah yang lebih baik. Kita dukung itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Martin, terima kasih Prof Gayus Lumbun, terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Terima kasih Prof, salam sehat juga Pak Arianto. Sudah memperkaya diskusi kami pada pagi hari ini. Saya selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi.